suasana malam takbiran, insya Allah kita besok akan menghadapi atau merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kali ini saya sudah terhubung dengan narasumber lain yang kali ini dia berjuang merayakan Hari Raya Lebaran di negeri orang. Ada Mbak Retno Widyastuti, Diaspora Indonesia di Jerman. Apa kabar? Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia, Mbak Retno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah menyempatkan untuk berbagi informasi, berbincang bersama kami di Indonesia Bicara, Mbak Retno. Mbak Retno sudah berapa lama tinggal di Jerman? Alhamdulillah sekarang sudah memasuki 4 tahun di Jerman. 4 tahun. Jadi sejak Terakhir 2017. Pulang ke Indonesia kapan, Mbak Retno? Alhamdulillah kemarin sempat pulang akhir tahun kemarin, 2020 kemarin. Sempat pulang ya? Iya. Dan kembali lagi ke Jerman. Kembali lagi ke Jerman. Baik, ketika itu situasinya seperti apa? Pandemi masih sangat tinggi kan Mbak ya di sana? Iya betul Mbak, kemarin pulang qadarullah karena orang tua meninggal karena COVID. Jadi walaupun kondisi agak ini ya serba nggak enak ya baik di Indonesia maupun di Jerman. Jadi saya pulang ke Indonesia gitu untuk datang melihat langsung gimana. Baik, sebelumnya saya mengucapkan duka cita Mbak Retno atas meninggalnya orang tua. Baik, bisa diceritakan Mbak seperti apa pengalaman berpuasa di Jerman? Ya, jadi lumayan banget ya Mbak ya. Pas saya datang ke Jerman pertama kali, itu pas masih musim panas Ramadannya gitu. Jadi ketika Ramadan musim panas, which is itu berarti puasanya lebih panjang. Kalau untuk tahun ini karena musim semi, jadi tidak sepanjang musim panas. Musim panas sampai berapa jam Mbak puasanya? Kalau lagi puncak musim panas bisa 17 jam Mbak. Kalau sekarang sih, iya kalau sekarang sekitar antara 13 sampai 15 jam. Seperti apa Mbak Retno beradaptasinya ketika itu? 17 jam bukan waktu yang sebentar ya Mbak ya? Iya betul banget Mbak. Jadi kalau pas musim panas, biasanya kita ada membagi waktunya Mbak. Jadi ketika sahur memang awal banget gitu ya, jam 3 harus sudah mulai sahur, udah masuk subuh, terus kita langsung sahur, sholat subuh, ngaji sebentar, kemudian tidur biasanya. Jadi tidurnya banyak. Habis itu baru aktivitas seperti biasa. Habis itu kita baru biasanya siang aktivitas, terus agak sorean itu tidur lagi. Jadi memang banyak tidur gitu Mbak. Baik. Tapi alhamdulillah so far tetap ada kegiatan yang lain, kita ada pengajian dan lain-lainnya. Baik, soal komunitas lalu sholat tarawih bersama, apakah ada Mbak di lingkungan Anda? Iya, kalau sebelum pandemi kita khususnya di Bonn ya, saya tinggal di Bonn, mantan ibu kota Jerman Barat masa lalu. Jadi di sini kami ada namanya Indonesia Muslim Bonn. Kita dulu sebelum pandemi ada buka bersama dan sekaligus sholat tarawih bersama. Jadi di rumah salah satu masyarakat Indonesia. Tapi karena pandemi sejak tahun lalu kita biasanya sekarang hanya online aja. Jadi nggak ada sholat tarawih bersama, tapi kita tetap ada pengajian sebelum berbuka puasa. Kemudian khusus tahun ini kita juga ada program berbagi takjil dan lauk untuk teman-teman student khususnya untuk mahasiswa yang ada di sekitar Bonn dan Köln. Gitu. Jadi tetap rasa Ramadannya bisa menikmati masakan Indonesia dari para ibu-ibu gitu, kita memberikan berbagi makanan tersebut gitu. Baik. Apa Mbak Retno yang paling dikangenin dari Indonesia kalau bulan Ramadan? Tentunya kalau bulan Ramadan di Indonesia saya senang banget ketika suasana ada sholat berjamaah di masjid rame-rame ya. Kemudian suasana pasar kagetnya ketika mau buka puasa. Nah itu yang kita kangenin, di sini nggak ada kayak gitu. Kulineran khas-khas Indonesia tidak ada di sana Mbak? Ada, tapi harus perlu effort yang lebih besar gitu Mbak. Biasanya hanya orang tertentu yang bisa masak masakan Indonesia. Dan bahan-bahannya juga lumayan susah, mahal juga. Jadi ya bisa diusahakan sih. Baik. Di masa pandemi ini bagaimana perjuangannya? Apakah lebih sulit untuk beribadah atau seperti apa Mbak?
Iya, kalau untuk beribadah sejauh ini pemerintah Jerman tetap memberikan akses ya karena diberikan akses untuk misalnya ke masjid kayak gitu, misalnya untuk sholat tarawih maupun sholat Jumat itu tetap ada, namun dengan aturan yang cukup ketat. Misalnya kalau jumlah orangnya itu dibatasi, kemudian juga harus didata ketika kita mau ke sana, harus mendaftar nama, alamat, nomor telepon itu harus didata dan siapa cepat dia dapat karena kan tadi kapasitasnya yang biasanya misalnya penuh bisa 100 orang, sekarang bisa berkurang 1/4 atau setengahnya maksimal. Begitu Mbak. Tapi Baik. untuk sejauh ini aktivitas tetap bisa berlangsung seperti biasa. Baik. Ini adalah kali kedua kita bulan Ramadan, tapi di tengah pandemi. Boleh diceritakan Mbak, bulan Ramadan tahun lalu Mbak Retno mengisi kegiatan seperti apa khususnya di Hari Raya Idul Fitri? Iya, tahun lalu kita pas Idul Fitri ya sedih ya, jadi kita hanya bisa online aja gitu ya, sholat Idul Fitrinya di rumah masing-masing gitu. Terus kita biasanya cuma Zoom aja gini, jadi kita Zoom meeting dengan teman-teman, telepon. Pun kalau mengundang orang hanya bisa maksimal 1 orang aja dari keluarga keluarga rumah tangga yang lain gitu. Jadi nggak boleh terlalu banyak orang datang ke rumah. Jadi aturan ketat itu. Jadi biasanya nanti kita menyesuaikan dengan kondisi apakah aturan saat itu memperbolehkan kita mengundang lebih banyak orang atau tidak. Jadi tahun ini kita masih wait and see juga, masih nunggu kira-kira bisa mengundang orang atau tidak. Saya tanya sedikit mengenai penerapan penanganan COVID-19 di sana, Mbak Retno. Seperti apa untuk warga negara Indonesia? Apakah sudah divaksin di sana? Ya, kalau di sini basisnya berdasarkan umur, Mbak. Jadi vaksin itu kita mengantri masih lama ya. Jadi ada beberapa fase gitu ya. Yang diutamakan terutama pasti yang umurnya lebih senior gitu ya. Dari negara manapun, jadi tidak melihat warga negara mana. Kemudian nanti ada fase kedua, itu orang-orang yang memang bekerja di bidang-bidang yang strategis, misalnya di rumah sakit, atau guru, atau memang punya penyakit-penyakit berat. Nah, sementara kalau misalnya kita masih tergolong muda dan tidak punya penyakit berat, itu lebih belakangan biasanya nanti baru dapat vaksinnya. Baik. Seperti itu Mbak, menurut jadi masih mengantri. Informasi yang Anda dapatkan, apakah tingkat penyebaran COVID-19 masih tinggi Mbak di sana? Iya betul Mbak, jadi sekarang di Jerman kita sudah memasuki gelombang ketiga dan kebetulan sekarang di Jerman ini terutama di kota saya, di kota Bonn, lumayan tinggi pesat tingkatnya dan kita sempat terbuka awalnya ya, boleh sekolah, boleh ada daycare juga, toko-toko juga walaupun buka tapi terbatas sekali. Nah sekarang sempat ada penerapan penutupan dan pengetatan, jadi sekolah ditutup lagi, kemudian toko-toko jelas yang tidak esensial itu harus ditutup, kemudian sempat ada jam malam juga Mbak, jadi tidak boleh keluar di atas jam 9 malam sampai jam 5 pagi. Baik. Aktivitas Anda sehari-hari seperti apa Mbak? Bekerja mungkin dan seperti apa mekanismenya di sana? Ya, kalau saya pribadi saya sedang berkuliah di sini, sedang S3. Sejauh ini saya kuliah online, basisnya online. Juga kerja pun dari kerja sistemnya online, jadi tidak banyak keluar rumah. Tapi sempat biasanya kalau lagi daycare buka, jadi mengantar anak sekolah aja, antar jemput anak ke sekolah. Tapi selebihnya memang disarankan kita lebih banyak di rumah saja. Gitu. Sama paling sih kalau karena selama Ramadan ini kita bagi-bagi takjil, paling keluar sebentar untuk mengantarkan makanan-makanan tersebut untuk teman-teman mahasiswa. Baik. Selalu update informasi COVID-19 di Indonesia, Mbak Retno? Ya, saya lumayan mengikuti, jadi dan sempat merasakan juga karena kemarin pulang, jadi sedih juga ya. Jadi semoga kondisinya semakin lebih baik dimanapun berada, baik di Indonesia maupun di Jerman. Menurut Anda apa perbedaannya penanganan di Indonesia dan juga di Jerman? Iya, kalau di Jerman saya lihat sangat ketat dan terpantau ya, dan peraturan itu bisa berubah sewaktu-waktu, seminggu paling nggak, tapi ada jangka waktu gitu persiapan. Kemudian tingkat tesnya itu juga sangat tinggi. Di sini diberikan bisa tes gratis rapid antigen test seminggu sekali untuk semua warga, hanya perlu bikin perjanjian termin gitu, appointment.
Kemudian ya saya lihat mungkin itu ya akses tes yang cukup tinggi, kemudian penanganan dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang ada yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian juga memang sanksinya juga lumayan juga kalau misalnya ketahuan ada kumpul-kumpul itu Ya. dendanya lumayan gitu Mbak. Jadi dendanya Saya lihat. langsung dan nyata begitu ya Mbak ya, tidak himbauan Betul. semata. Baik. Betul. Kalau Anda melihat haruskah treatment di Indonesia seperti di Jerman Mbak untuk menekan, karena yang kita tahu di Indonesia sekarang juga terus bertambah? Iya, kalau saya lihat memang di Indonesia karakternya tentu berbeda dengan di Jerman ya. Tapi yang saya harapkan adalah kepatuhan masyarakat gitu ya, untuk saling menjaga baik diri sendiri maupun keluarganya. Kemudian mungkin dari pemerintah juga bisa memberikan akses tadi tes kalau bisa gratis gitu ya, rapid antigen kepada masyarakat. Jadi mungkin salah satu hambatan yang dialami ketika saya ya, terutama saya pas di Indonesia, kita mau tes masih mikir biaya nih karena ya walaupun cuma mungkin beberapa ratus ribu, tapi dikali berapa jumlah anggota keluarga yang itu mungkin agak sulit. Nah, dengan adanya tes yang tinggi, jumlah tes yang lebih tinggi, mungkin itu bisa penanganannya, langkah-langkah yang dilakukan bisa lebih jelas ke depannya. Baik, pertanyaan terakhir Mbak Retno, boleh Anda sampaikan mungkin salam untuk keluarga yang ada di Indonesia, mengingat ini malam takbiran, besok adalah Lebaran Hari Raya Idul Fitri. Ya, untuk keluarga saya juga untuk seluruh masyarakat Indonesia, taqabbalallahu minna wa minkum, selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Walaupun di tengah pandemi, semoga kita tetap bisa terus berjuang ya, bertahan, dan semoga ibadah Ramadan yang kita laksanakan saat ini bisa diterima Allah dan barokah selalu. Itu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Retno Widyastuti sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Sehat selalu Mbak Retno. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita masih ada satu segmen lagi untuk membahas di malam spesial ini, malam takbiran. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.